Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, kami mengingatkan dan mengajak untuk senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala kebaikan dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Kenikmatan yang Allah berikan kepada kita tentunya sangat banyak, beraneka ragam bentuknya, yang andaikan kita akan menghitungnya tidak akan pernah mampu menghitungnya. Allah pernah berfirman, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Dan andaikan kalian menghitung nikmat-nikmat Allah tidak akan pernah mampu menghitungnya. Tentunya ini semua adalah mendorong untuk setiap mukmin untuk menjalankan ketaatan kepadanya, ya, sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah atas segala kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya. Muslimin, sebagai bentuk syukurnya kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah kita mempergunakan kesempatan, umur dan waktu yang ada pada kita untuk menjalankan ketaatan kepadanya, karena inilah hakikat seorang yang bersyukur kepadanya. Nabi SAW, di antara kebiasaan beliau ketika melakukan qiyam lail, solat di malam hari, saking lamanya, saking panjangnya, maka didapati bengkak kaki-kaki beliau. Maka Aisyah, istri tercinta beliau, mengatakan, ya Rasulullah, alaysa qad ghafarallahu ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar. Wahai Rasul, bukankah Allah subhanahu wa ta'ala telah mengampunkan dosa-dosamu yang telah lalu maupun yang akan datang? Apa jawaban Nabi? Afala akunu abdan syakura. Apakah tidak boleh aku menjadi hamba Allah yang syakur? Syakur itu bahasa Arab, ini siyghah mubalaghah, yang maknanya selalu dan sering bersyukur kepadanya. Ternyata Nabi memahami bahwa kesungguhan beliau dalam ibadah kepada Allah itu merupakan bentuk kesyukuran beliau atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Maka Bapak sekalian, maknailah syukur seperti yang Rasul maknakan. Dengan apa? Mempergunakan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita untuk beribadah kepadanya. Ya, maka ma'asyiral muslimin, sebagai bentuk syukur kita kepada Allah dengan nikmat yang paling besar berupa nikmat keislaman, maka kita terus mempelajari, mendalami dan mengamalkan serta kita menyebarkan ilmu yang diajarkan Allah dan Rasulnya, baik di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita masih di dalam kitab Adh-Dhurar Al-Bahiyah fil Masailil Fiqhiyah, karya Al-Imam Muhammad ibn Ali Asy-Syaukani, dan kita masih menjelaskan di dalam seperempat yang ketiga dari fikih Islam. Ya, kita sudah berada di seperempat yang ketiga.
Karena para ulama menyebutkan fikih Islam terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah fikih ibadah, sudah selesai kita jelaskan. Yang kedua adalah fikih munakahat, seputar pernikahan, dan pernik-perniknya sudah selesai. Sekarang kita masuk fikih yang ketiga, yaitu fikih muamalah. Fikih muamalah ini seperempat yang ketiga. Maka Al-Imam Syaukani di dalam penjelasan berikutnya beliau mengatakan kitabul waqfi, kitab yang menjelaskan tentang wakaf. Wakaf ini sudah menjadi istilah orang Indonesia, ya, wakaf. Apa itu wakaf? Secara bahasa, wakaf maknanya adalah al-habs. Habs itu menahan, ya. Jadi menggambarkan bahwa wakaf itu berhenti, menahan, ya. Kalau gambaran harta yang tadinya harta kita miliki, boleh kita jual, boleh kita wariskan, boleh kita hadiahkan. Tapi kalau harta sudah diwakafkan, harta itu berhenti, tidak boleh diwariskan, tidak boleh dihadiahkan, tidak boleh diperjualbelikan. Itu namanya apa? Wakaf. Sudah anteng seperti itu. Adapun secara istilah para ulama, wakaf adalah habsu ainin yumkinul intifa'u biha ma'a baqaiha taqarruban ilallah ta'ala. Wakaf adalah habsu ainin, yaitu seseorang menahan harta, ya, yumkinul intifa, yang memungkinkan untuk diambil manfaatnya, barang harta yang di situ bisa diambil manfaatnya, ma'a baqaiha, walaupun diambil manfaatnya tapi apa? Barang itu tetap ada. Ini syaratnya, barang itu tetap ada walaupun diambil manfaatnya tidak habis, baik dalam artian untuk sepanjang masa atau dalam jangka yang sangat panjang. Taqarruban ilallahi ta'ala, dengan meniatkan, dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Ini ketentuannya. Apa tadi? Yang pertama adalah habsu ainin. Seorang dia menahan suatu harta. Harta itu adalah harta yang memungkinkan diambil manfaatnya. Ketiga, manfaatnya adalah tetap, tidak habis selama-lamanya atau dalam jangka waktu yang sangat panjang. 3. Yang keempat, taqarruban ilallah, niatnya, tujuannya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Ya, tujuannya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Apa hukumnya? Para ulama menyebutkan bahwa wakaf hukumnya adalah mustahab alias sunnah. Ya, wakaf hukumnya adalah sunnah. Adapun dalil-dalil yang menjelaskan tentang hukum masalah wakaf ini, di antaranya adalah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad, Imam Muslim, Imam Ahmad, Tirmidzi, Abu Dawud, dan Ibnu Hibban. Rasul pernah mengatakan, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalath. Apabila seorang meninggal, maka terputus seluruh amalnya kecuali dari 3 hal. Apa yang pertama? Shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah. Apa sedekah jariyah itu? Wal maksudu bil shadaqatil jariyati al waqf. Yang dimaksudkan sedekah jariyah nomor 1 adalah wakaf. Ya, jadi wakaf selama-lamanya manfaatnya, walaupun yang mewakafkan ini telah berpindah alam, mereka telah berada di alam kuburnya, namun apa? Pahala terus mengalir dengan apa? Wakaf yang mereka keluarkan, di antaranya wakaf. Maka sedekah jariyah yang paling nomor 1 adalah apa? Wakaf. Kemudian yang kedua kata Nabi, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang dimanfaatkan dengannya. Ilmu yang kita miliki kita ajarkan kepada orang lain, baik ilmu dalam artian ilmu agama ataupun ilmu dalam artian ilmu duniawi. Ya, kita punya ilmu tentang agama, kita bisa membaca Al-Fatihah dengan benar,
kita ajarkan kepada orang lain. Maka Rasul mengatakan, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan kebaikan itu. Insyaallah ini ya, siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, dia terus mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Semakin banyak orang yang mendengarkan ucapan kita, semakin banyak orang yang mengikuti apa yang kita sampaikan itu, maka akan semakin besar pahala yang didapatkan. Ya, atau ilmu dunia juga masuk situ. Ada orang punya keterampilan, misalkan ya nukang, ya tukang bangunan, diajarkan kepada orang lain, sehingga saudara kita ini dia bisa mencari ma'isyah dengan nukang tadi. Maka selama orang ini bekerja nukang, gitu ya, bisa menafkahi anak istri, kita yang mengajarkan mendapatkan pahala. Ini yang berapa? Yang kedua. Dan yang ketiga, amalan yang tidak akan terputus pahalanya, awaladin salihin yad'u lahu, atau anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Rasulullah menyebutkan di situ anak yang soleh, tidak sembarang anak. Kenapa? Karena memang hanya anak solehlah yang mereka mau mendoakan kedua orang tuanya. Hanya anak solehlah yang mereka faham bahwa kewajiban anak adalah mendoakan kedua orang tuanya, terlebih ketika kedua orang tuanya sudah berpisah dengan alam dunia ini, terlebih ketika bapak ibunya tidak mampu beramal soleh walaupun membaca satu ayat, walaupun sholat satu rakaat. Maka anak-anak inilah yang terus mendoakan kedua orang tuanya. Maka kenikmatan yang sangat besar Bapak sekalian, andaikan setiap kita ini Allah anugerahkan berupa anak yang soleh. Namun tentunya anak soleh itu tidak muncul tiba-tiba, tidak serta-merta ada, melainkan ada upaya, melainkan ada cara. Apa di antaranya? Kita berdoa kepada Allah. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, di antara doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, anugerahkan kepada kami dari anak-anak dan istri-istri yang menyejukkan pandangan. Istri, anak seperti apa yang akan menyejukkan pandangan orang tua? Al-Imam Al-Hasan Al-Basri beliau mengatakan, wallahi ma syai'un aqara ya linadharil mu'min min an yara waladan au walada waladin au akhan au hamiman muti'anillah. Kata Hasan Al-Basri, demi Allah, tidak ada sesuatu yang lebih bisa menyejukkan pandangan seorang mukmin daripada dia melihat anaknya, cucunya, saudaranya atau kawannya di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak sekalian, ini pandangan yang sangat menyejukkan, yang sangat menyenangkan seorang mukmin. Kapan? Ketika mereka melihat orang yang mereka cintai menjalankan ketaatan kepada Allah. Insyaallah ya. Coba, siapa yang tidak gembira Bapak sekalian? Kita punya anak, ya, begitu datang waktu azan langsung mempersiapkan diri untuk ke masjid. Masya Allah ya, kita melihat sambil mungkin meneteskan air mata. Enggak disuruh, ambil air wudhu. Yang laki-laki pakai bajunya, yang perempuan ambil muknanya, siapkan sajadahnya sholat. Siapa yang enggak tersentuh hatinya? Ditambah lagi tengah malam mungkin ya, kita bangun tidur, kita mendapati putra putri kita mengangkat tangannya dengan lirih mengucapkan, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku, ampunilah kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka sebagaimana dulu mereka berdua menyayangiku ketika masih kecil. Coba, siapa yang tidak gembira Bapak sekalian? Ya, itu adalah apa? Buah daripada orang yang memiliki anak soleh. Tapi apa? Yang pertama, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kita contohkan kepada anak-anak kita contoh yang baik. Ya, maka perkara yang sangat berat ketika seorang tua mencontohkan keburukan tetapi dia mengharapkan anak-anaknya baik. Maka orang-orang Arab mengatakan, ya, wa kaifa istaqamma dhillu wa aujuhu awaj. Bagaimana mungkin
bayangan suatu benda akan lurus sedangkan benda aslinya sudah bengkok-bengkok? Mustahil. Maka orang tua yang mengharapkan anaknya soleh, anaknya lurus di atas kebenaran, contohkan kepada mereka perkara-perkara yang baik. Dan yang ketiga Bapak sekalian, yang tidak kalah pentingnya, didik, ajarkan kepada mereka. Allah berfirman di dalam surat At-Tahrim ayat ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian, anak istri kalian dari api neraka. Bagaimana caranya kita menjaga mereka dari api neraka? Ali bin Abi Thalib, sahabat yang mulia, mengatakan maknanya menjaga mereka adalah adibuhum alimuhum, ajarkan, didiklah mereka dengan adab-adab islami dan ajarkan kepada mereka ilmu-ilmu agama. Dua, didik mereka dengan adab islami, ajarkan kepada mereka ilmu agama. Dengan dua perkara inilah anak akan menjadi tumbuh berkembang di atas ketaatan kepada Allah, menjadi anak yang soleh. Ya Bapak sekalian ya. Nah ini, maka ini kata Rasul, 3 amalan yang tidak akan pernah terputus pahalanya. Apa diantaranya? Yang pertama adalah sedekah jariyah, yang termasuk di dalamnya adalah wakaf itu sendiri. Ya, kemudian Bapak sekalian, sebelum kita masuk dalam ucapan Al-Imam Syaukani rahimahullah, kita akan menyebutkan beberapa hukum yang berkaitan tentang wakaf. Sekarang yang pertama, siapa orang yang boleh berwakaf? Maka para ulama menyebutkan ayyakunal waqifu jaizat tasarruf aqilan balighan hurran rasyidan. Yang mewakafkan itu adalah orang yang memang dia boleh untuk transaksi. Ini kembali kepada syarat di dalam jual beli, syarat di dalam sewa menyewa, syarat di dalam utang piutang. Ini selalu masuk ini. Apa mereka itu? Yaitu jaizut tasarruf. Siapa mereka itu? Yang pertama orang berakal. Orang mewakafkan itu harus orang berakal. Berarti kalau orang gila, mereka tidak boleh. Andaikan mereka mewakafkan sesuatu tidak sah. Ada orang gila tiba-tiba ke masjid, Pak, saya mau wakaf rumah saya itu. Kita jangan senang dulu, alhamdulillah ada orang sinting wakaf, jangan, nggak sah Bapak sekalian. Ya, makin menunjukkan bahwa di dalam Islam nikmat akal itu nikmat yang luar biasa. Nikmat akal, nikmat yang luar biasa. Seluruh beban syariat itu dikaitkan dengan yang namanya akal. Karena memang akal inilah pembeda. Ya, manusia menjadi mulia dengan akalnya. Maka kapan manusia Allah cabut nikmat akal ini? Bahkan mereka lebih hina daripada binatang ternak. Ya, manusia ketika nikmat akal Allah cabut, masya Allah, lebih hina daripada binatang ternak. Ya, ini yang pertama. Yang kedua adalah baligh, dia adalah orang yang baligh. Kalau mau wakaf orang baligh. Yang ketiga adalah hur, orang merdeka. Berarti kalau budak tidak boleh. Sedangkan yang keempat rasyid. Rasyid itu adalah orang yang pandai membelanjakan hartanya. Ya, orang yang pandai membelanjakan hartanya. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, kaunul waqfi mimma yantafi'u bihi intifa'an daiman ma'a baqa'i ainihi. Bahwa barang yang diwakafkan itu adalah barang yang bisa diambil manfaatnya. Dan manfaat itu sifatnya adalah apa? Terus menerus. Baik dalam artian tidak ada putus sama sekali, atau dalam artian dalam jangka waktu yang sangat panjang. Saya langsung simpulkan dari kesimpulan yang paling rajih mendapat. Karena para ulama khilaf di situ. Ada yang mengatakan bahwa wakaf itu harus sesuatu yang tidak pernah habis sama sekali. Harus tanah misalkan. Ya, tapi bahwa termasuk yang dibolehkan itu wakaf adalah barang, benda, harta yang manfaatnya panjang. Ini ya, seperti mewakafkan misalkan kipas angin, itu kan sekian tahun ya, 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun bisa diwakafkan ya. Atau bahkan benda yang sifatnya sepanjang masa seperti tanah, kan nggak pernah tanah habis ya, kecuali tanah di pakai untuk jalan raya, itu pun tetap dapat pahala insyaallah ya. Di situ berarti kalau misalkan benda yang bermanfaat, cuman manfaatnya cuman saat itu, bukan namanya wakaf.
Ada orang wakaf, Pak, saya wakaf apa itu? Nasi 50 box. Nah, bagaimana? Begitu dimakan sekali, mana wakaf saya udah habis. Nah, itu bukan wakaf namanya, itu sedekah. Atau misalkan mati lampu, datang ke masjid, Pak, saya mau wakaf, wakaf lilin, gitu ya, semalam habis. Bukan wakaf namanya, itu sedekah. Karena wakaf itu disyaratkan adalah harta yang sifatnya apa? Manfaatnya panjang. Manfaatnya panjang. Iya. Kemudian hukum yang ketiga, ayyakunal waqfu ala birrin wa ma'ruf. Hendaknya wakaf itu adalah untuk kemanfaatan. Ya, di dalam hal kebaikan atau perkara yang ma'ruf. Perhatikan, ini disyaratkan di dalam wakaf. Untuk apa? Untuk kemanfaatan, untuk kebaikan. Bangun masjid, atau untuk fakir miskin, atau untuk mencetak kitab-kitab misalkan, atau bangun pesantren misalkan. Yang penting apa? Untuk kemanfaatan, untuk kebaikan. Berarti kalau misalkan ada wakaf untuk kemaksiatan, tidak boleh. Bukan wakaf namanya. Yang ada dia ini adalah mewakafkan apa? Dosa. Dosanya jariyah Bapak sekalian. Ya, ini kalau orang apa namanya membelanjakan hartanya untuk jalan kebatilan, jalan kemaksiatan, selama kemaksiatan berlangsung, maka orang ini terus mendapatkan dosanya. Ini hukum nomor 3. Adapun nomor 4, bagaimana ketika manfaat barang yang diwakafkan itu hilang? Ya, tadi seperti kipas angin misalkan, wakaf mobil, wakaf bangunan, kan lama-lama nyusut, ya, berkurang, bahkan hancur sama sekali. Maka kata beliau, ya, maka ketika manfaat dari barang yang diwakafkan itu hilang, bagaimana? Maka yubaru, boleh dijual. Kemudian dikenakan uangnya itu, wa yusrafu samanuhu fi mithlihi. Kemudian uangnya itu dipakai untuk membeli barang yang sama. Ini perhatikan ya. Jadi kalau misalkan kita mewakafkan, misalkan ya tadi kipas angin misalkan, kipas angin wakaf 10 untuk masjid. Wah, yang namanya barang-barang seperti itu kan lama-lama rusak ini 10 jadi bangkai semua, ini nggak bisa dipakai misalkan. Boleh tidak dirongsok, dijual, kemudian bisa membeli 1 atau 2 yang baru, boleh. Yang penting apa? Diperuntukkan untuk membeli yang baru, boleh. Contoh lagi misalkan kita mewakafkan suatu mushaf misalkan Al-Quran di suatu masjid, ternyata di masjid itu nggak ada jamaahnya, ya, cuman berapa orang jamaahnya, nggak pernah dibaca Al-Qurannya. Berarti apa? Sedikit manfaatnya. Bagaimana? Maka boleh kemudian mushaf itu dipindahkan kepada masjid lain yang lebih banyak jamaahnya. Boleh ya? Intinya apa? Bahwa manfaat itu tidak berhenti. Manfaat yang diinginkan oleh yang mewakafkan itu tidak berhenti. Maka boleh. Ini adalah pendapat apa namanya? Pendapat Al-Imam Ahmad rahimahullah dan selainnya. Memang para ulama khilaf, tapi ini pendapat yang saya pandang paling tepat. Ya, kalau Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa barang wakaf itu boleh dijual secara mutlak. Tapi kalau Imam Malik dan Imam Syafi'i tidak boleh sama sekali itu dijual. Tapi pendapat Imam Ahmad rahimahullah, beliau tengah-tengah di situ. Itu bahwa harta wakaf itu ketika sudah sedikit manfaatnya itu boleh dijual, tapi syaratnya adalah apa? Untuk dibelikan barang baru yang manfaatnya lebih besar. Gitu ya, diperbolehkan. Kemudian yang berikutnya, ya, nomor 5, hukum yang berikut nomor 5, bahwa akad wakaf adalah akad yang lazim, yang pasti. Ya, yasbutu bi mujarradil qaul. Akad itu sudah tetap sekedar dengan ucapan. Perhatikan ini ya. Jadi kapan kita pernah mengucapkan saya mewakafkan ini misalkan, maka sudah jatuh wakaf. Maka tidak boleh kita membatalkan dan tidak boleh kita menjual dan tidak boleh kita menghadiahkan serta tidak boleh kita mewariskan. Walaupun sudah apa? Baru sekedar lisan. Walaupun kalau di Indonesia mungkin belum terdaftar di kantor urusan agama. Perhatikan ya. Jadi kalau misalkan kita punya orang tua, mereka sudah berikrar wakaf, ada saksi di situ. Ya, atau kita ngerti sekali bapak saya pernah wakaf misalkan.
memang belum tertulis dalam catatan hukum, tapi pernah keluar dari lisan, bagaimana? Maka harta itu harta milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian anak keturunannya mereka menjual tanah tersebut, berarti dia memakan harta Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang batil. Ya, ini perhatikan, walaupun dengan apa? Dengan lisan. Walaupun belum tercatat dalam apa namanya? Catatan hukum di Indonesia misalkan. Hukum yang nomor 6, bahwa wakaf itu hendaknya muayyanan, hendaknya ditentukan yang mana ini. Contoh, dia punya 5 rumah misalkan, rumah A, B, C, D, E, sudah. Kalau dia mewakafkan, ngomong saya mewakafkan rumah A, gitu. Jangan saya mewakafkan rumah, satu rumah tanpa disebutkan. Jangan. Ternyata apa? Rumah satu nilainya 5 miliar, nomor 2 2 miliar, nomor 3 1 miliar, yang ini harganya cuma 100 juta, yang ini cuma 50 juta misalkan. Itu ya, maka dia harus tentukan mana yang dia wakafkan, harus ditentukan takyin A, B, C ada tuh E, sehingga apa? Di situ tidak terjadi percampuran. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya, bahwa wajib bagi seorang yang menjadi nadir wakaf. Nadir wakaf itu adalah orang yang diserai kepadanya wakaf. Ya, karena wakaf itu bisa kepada, kalau di Indonesia itu kepada sebuah yayasan, atau mungkin kepada lembaga seperti takmir masjid, atau bisa kepada yang nadir wakaf itu perseorangan. Misalkan ada orang kita percaya, dia jujur, faham agama, Pak, saya tolong mewakafkan ikrar di depan Bapak ini, maka dia boleh sebagai penanggung jawabnya. Nah, ketika seorang yang mewakafkan itu mensyaratkan sesuatu, maka si nadir wakaf ini, orang yang menerima wakaf itu wajib untuk menunaikan seperti apa yang diwakafkan tadi. Misalkan ada orang, saya mensyaratkan ini, saya wakaf ini, rumah ini saya wakafkan untuk fakir miskin misalkan. Ya sudah, jangan untuk yang lainnya. Ini rumah bisa jadi kemudian disewakan kepada fakir miskin secara gratis, atau mungkin rumah itu disewakan dengan sejumlah uang tertentu, kemudian hasil sewaan itu dibagikan kepada fakir miskin, boleh. Tapi apa? Ketika disyaratkan pada salah satu bentuk, ya, maka wajib bagi nadir wakaf untuk menunaikan syarat tersebut. Kemudian hukum yang berikutnya, nomor 8, bahwa wakaf itu tidak boleh dikeluarkan kapan? Ketika menjelang matinya. Orang dalam kondisi sakit yang sudah sangat parah sekali, kan ada Bapak ya, jadi ada sakit-sakit tertentu yang orang tahu ini kecil kemungkinan, gitu ya. Kalau istilah para ulama, yaitu apa? Marad la yurja buruhu, sakit yang tidak diharapkan sembuhnya dan besar kemungkinan akan tidak bertahan. Maka seorang yang wakaf tidak boleh saat itu. Kenapa? Karena seorang begitu dia meninggal atau menjelang meninggal, maka harta itu sudah ada hukum yang lainnya, mungkin wasiat, mungkin menjadi harta waris. Maka kalau kita mau mewakafkan tanah sekarang, sehat badan kita, jangan nanti nunggu mau mati. Kenapa sekalian? Karena ada sebagian orang itu mereka melakukan khilah. Apa khil? Khilah itu untuk menutup hak anaknya, misalkan ini biar anak saya benci sama anak ini, biar dia nggak dapat warisan, mau mati saya wakafkan tanah ini, itu kan? Itu berarti kedoliman kepada anak-anaknya. Nah itu, maka disyaratkan bahwa wakaf itu tidak dikeluarkan menjelang kematiannya. Ini Bapak sekalian, ada beberapa hukum yang berkaitan tentang masalah wakaf. Maka kita akan baca dari ucapan Asy-Syaukani rahimahullah, ya kesimpulannya sama Bapak sekalian. Kita akan baca dari ucapan Syaukani. Berkata Imam Syaukani, man habasa milkahu fi sabilillahi sara muhabbasan walahu ayyaj'ala ghulatihi li ayyi masrafin sya'a mimma fihi qurbah. Kata beliau, barang siapa yang dia mewakafkan harta miliknya fi sabilillah, di jalan Allah, sara muhabbasan, maka harta itu menjadi wakaf. Bagaimana tadi? Walaupun dengan lisan. Apa kemudian harus tercatat? Tidak harus. Walaupun untuk menguatkan di negeri kita ada namanya caratan. Tapi andaikan sekedar mengucapkan lisan cukup.
Maka para ulama menyatakan bahwa lafaz wakaf itu ada dua. Yang pertama dengan lafaz sharih, jelas. Saya wakafkan misalkan mobil ini, motor ini, rumah ini, tanah ini misalkan. Ya, sharih dengan lafaz jelas. Yang kedua dengan lafaz apa? Dengan lafaz kinayah. Ya, dengan bahasa lain. Seperti orang mengatakan habastu. Nah, ini pakai bahasa Arab ya, saya tahan hartaku ini. Sama itu kinayah. Atau dia mengatakan apa? Tasaddaqtu, saya sedekahkan rumah ini. Sama ya? Itu. Jadi ini lafaz kinayah. Maka sekedar dia ucapkan seperti itu sudah jatuh harta dia menjadi wakaf. Ini yang pertama. Ya, kemudian kata beliau, walahu ayyaj'ala ghulatihi li ayyi masrafin syaa mimma fihi qurbah. Maka dia menjadikan harta itu apa? Manfaatnya itu untuk semua hal yang itu bisa mendekatkan kepada Allah. Ini kembali bahwa disyaratkan ya, orang yang mewakafkan sesuatu itu syaratnya apa? Syaratnya adalah untuk jalan kebaikan. Karena yang diinginkan adalah apa? Itu bisa mengalir pahalanya, kan gitu ya. Yang diinginkan dengan wakaf itu agar pahalanya terus mengalir. Dan sekarang kalau wakaf, Pak, saya wakaf tanah, tapi saya syaratkan untuk apa? Untuk tempat perjudian misalkan, bagaimana itu? Harus itu. Ini tanah wakaf milik Pak ABCD apa khusus untuk apa? Gelanggang perjudian. Nah, bagaimana? Selama tanah itu dipakai perjudian, terus dia mendapatkan dosa. Gitu. Maka disyaratkan wakaf itu untuk apa? Untuk jalan kebaikan. Ya. Kemudian kata beliau, maka masyaallah, masya Allah ini ya, ini termasuk yang luar biasa. Ya, maka bahwa yang namanya wakaf itu apa? Ada untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka disyaratkan seorang yang mewakafkan tanahnya itu apa? Dia memilih harta yang paling bernilai. Dia memilih harta yang paling bernilai. Ya, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan hingga kalian menafkahkan, menginfakkan sesuatu yang paling kalian cintai. Gitu, Pak. Jadi kalau kita bersedekah untuk akhirat, untuk wakaf, pilih harta yang paling bernilai. Tapi kita kebalik ya, mau sedekah Jumatan misalkan itu ya, kadang-kadang ada kotak amal lewat itu ya, ini belum khutbah misalkan ada lewat, dilihat dulu ini di dompet, ini Soekarno Mesem merah, ini biru, hijau, cari yang abu-abu Pak, ini cari yang abu-abu. Kadang-kadang jatuh di belakang, oh ya masukin, ternyata punya dia, aduh tadi salah masukin gitu ya. Gitu ya. Itu kebanyakan kita gitu, sedekah milih yang apa? Yang buruk-buruk. Pada Allah mengatakan apa? Wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun walastum bi akhidhi illa an tughmidu fi, kata Allah. Jangan sampai kalian itu menyengaja menginfakkan yang buruk-buruk. Perhatikan ya, dari yang baik. Yang kalian saja untuk ngambilnya itu apa? Dengan pandangan yang tidak suka. Apa kata Allah? Wala tayammamul khabitha minhu tunfikun. Jangan sampai kamu milih untuk bersedekah yang buruk-buruk. Contoh, ini Pak Tani biasanya ini panen ponteng, Pak. Gitu ya. Dipilihin dulu yang bagus, bawa ke pasar dijual. Yang banyak titik-titiknya yang kayak gini nih. Yang kayak tanda tanya ini, taruh plastik, kasih tetangga. Itu kan nih prinsip orang kebanyakan kita gitu, Pak. Mau sedekah yang apa? Borek-borek gitu, Pak ya. Yang mulus-mulus masuk ke pasar. Nah, itu contoh. Allah mengatakan apa? Itu jangan dipilih kecuali kalau misalkan ambil-ambilnya sudah. Ini panen satu karung, ambil sedapatnya. Ada bagus, ada yang tidak. Itu beda lagi. Ini Allah mengatakan wala tayammamul khabitha minhu tunfikun. Jangan kalian dengan sengaja milih yang buruk-buruk disedekahkan, yang bagus-bagus dijual. Dan itu rata-rata nggak tahu itu ya. Itu rumus dari mana itu?
Itu nggak tahu dari mana itu. Kadang-kadang mikirnya ya iyalah, orang sedekah ya nggak usah bagus-bagus gitu ya. Nah ini, nah maka dalam bab ini seperti itu. Coba kita lihat Bapak sekalian, di dalam Islam orang yang pertama kali wakaf adalah Umar bin Khattab. Siapa? Umar bin Khattab. Di dalam Islam manusia yang pertama kali wakaf adalah Umar bin Khattab. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya, dalam hadis Bukhari Muslim diceritakan Abdullah bin Umar, yaitu putranya Umar bercerita. Kata Ibnu Umar, "Anna Umar asaba arlan bi Khaybar." Sesungguhnya Umar, beliau mendapatkan bagian tanah di Khaybar. Tanah dan ditanami dengan kurma yang sangat subur luar biasa. Maka Umar mengatakan, datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, asabtu ardon bi Khaybar lam usib malan qattu anfasu indi minhu." Ya Rasul, aku mendapatkan bagian tanah di Khaybar dan aku tidak memiliki harta yang lebih mahal, lebih bernilai daripada itu. Insyaallah. Jadi Umar punya beberapa kebun, punya beberapa harta, tapi yang paling bernilai itu. Apa kata Umar? "Fama ta'muruni?" Apa yang engkau perintahkan kepadaku? Perhatikan, Umar nanya kepada Nabi, apa yang harus saya perbuat? Apa kata Nabi? "In syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha." Jika engkau berkehendak, wakafkan tanah itu dan engkau bersedekah dengannya. Apa yang dilakukan Umar? Fatasaddaqa biha Umar ala alla tuba'u wa la tuhabu wa la turathu fil fuqara wa dzil qurba war riqabi wal dhaifi wa ibnis sabil. Maka Umar, kata Ibnu Umar, beliau mewakafkan tanah itu. Insyaallah, perhatikan, itu tanah yang paling bernilai. Ya, ala alla tuba, yang setelah diwakafkan itu tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh diwariskan. Perhatikan, ini kalau sudah ikrar wakaf, tidak boleh dijual, tidak boleh dihadiahkan, dan tidak boleh diwariskan. Tapi apa? Diperuntukkan untuk siapa? Umar mensyaratkan ini. Umar mensyaratkan bahwa tanah ini manfaatnya untuk siapa? Satu, fil fuqara, untuk orang-orang fakir, termasuk di dalamnya miskin. Ya, kemudian wadabil kurba, dan orang-orang yang punya kekerabatan dengan saya. Warriqab, dan orang-orang yang mereka berada menjadi tawanan. Nah, untuk melepaskan mereka, membebaskan mereka, silahkan ambil dari tanah, hasil tanah wakaf saya itu. Wadhaif, dan untuk memuliakan tamu, menjamu tamu. Perhatikan Umar ya, di dalam benak Umar ketika mewakafkan tanah, apa beliau? Di antaranya adalah untuk para tamu. Kenapa? Karena memuliakan tamu ini adalah ciri keimanan. Umar tidak melepaskan ini ya. Masalah tamu kan selama ini kurang dipikirkan ya. Tamu duit-duit iki, toh banyak yang tukang masak di jalan-jalan kan gitu. Tapi Umar tidak. Kenapa? Umar mengetahui sekali wasiat Rasul, faman kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Umar mensyaratkan wakafnya beliau itu untuk siapa? Untuk tamu, buat ibnis sabil, dan juga untuk ibnu sabil. Siapa ibnu sabil? Yaitu orang yang kehabisan bekal di dalam perjalanan. Ini ya, untuk orang kehabisan bekal di dalam perjalanan, walaupun mereka di rumah kaya, pengusaha besar, tapi ketika mereka di tengah perjalanan kehabisan bekal, namanya mereka ibnu sabil, boleh mendapatkan zakat. Gitu ya. Iya. Kemudian kata beliau, wala junaha ala man waliyaha an yakula minha bil ma'ruf wa yut'imu ghairu mutamawil. Kata Umar, kata Ibnu Umar mengatakan wala junaha, dan tidak mengapa, ala man waliyaha, bagi orang yang mengelola wakaf tadi, atau orang yang dinamakan sebagai nadir wakaf, orang yang menerima wakaf itu, untuk apa? An yakula minha bil ma'ruf, dia makan dari hasil wakaf itu bil ma'ruf. Ma'ruf itu bisa dengan maknanya dengan cara yang baik, atau yang kedua sesuai dengan uruf masyarakat di situ. Contoh, ada orang mewakafkan misalkan kebun.
Ya seperti misalkan Umar di sini ya mewakafkan kebun, di situ sudah ada pohon kurma. Orang yang diserai wakaf dia akan menjaga kebun itu, dibersihi rumputnya, waktu dipupuk, dijaga agar tidak ada pencuri, tidak ada yang mengganggunya misalkan. Nah maka seorang yang dia ngurus wakaf tadi, dia boleh makan dari hasilnya. Berapa kadarnya? Bil ma'ruf, sesuai yang umum. Misalkan kerja model seperti itu di daerah itu berapa gajinya sebulan? Misalkan 1.400.000, berarti dia ambil sejumlah itu. Perhatikan ya. Jadi wakaf itu peruntukannya banyak. Wakaf itu peruntukannya banyak, tergantung apa yang disyaratkan. Tapi kalau misalkan yang wakaf tidak mensyaratkan, yang penting untuk kebaikan, silahkan. Ya, ini apa hadis yang menunjukkan kepada kita bahwa ketika mewakafkan itu pilih harta yang paling bernilai. Jangan sampai kemudian wakaf apa panci bodol. Panci boleh-boleh saja kan bisa 10 tahun, tapi kan udah bodol Pak, sudah kempot ya, sudah bolong-bolong diwakafkan kan gitu. Kemudian kata beliau mengatakan walil waqif ayyaj'ala nafsahu fi waqfihi kasairil muslimin. Bagi orang yang mewakafkan, maka dia mendudukkan dirinya seperti kaum muslimin yang lain. Paham Pak? Orang yang wakaf, kedudukan dia terhadap apa yang dia wakafkan itu seperti kaum muslimin yang lain. Contoh, ada orang mewakafkan masjid, tanah plus bangunan masjid. Boleh tidak kemudian saya kan yang wakaf, saya harus di sop paling depan terus? Oh nggak boleh itu. Ya, walaupun dia yang wakaf, maka kedudukan dia seperti seluruh kaum muslimin yang ada. Tidak boleh dikhususkan harus di saf pertama di belakang imam. Walaupun orangnya telat dikosongkan, nggak boleh. Jadi kedudukan dia sama seperti orang yang tidak wakaf. Hal ini berdasarkan apa? Hadis Nabi SAW ya tentang wakafnya Utsman bin Affan. Ya, Imam Bukhari meriwayatkan secara muallak dari Utsman bin Affan. Beliau mengatakan annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qadimal Madinah wa laysa fiha ma'un musta'dzabun ghairu bi'ri rumah. Rasul ketika datang ke kota Madinah, ternyata di kota Madinah tidak didapati air, kering sumur semua, sumber air kering, kecuali ada satu sumur yang dinamakan dengan bi'ru rumah, sumur rumah tadi. Maka Rasul mengatakan, perhatikan, insya Allah ini melihat potensi pahala luar biasa ini. Kaum muslimin sedang kekurangan air, kecuali satu sumur rumah itu punya siapa? Punya seorang Yahudi Pak. Yahudi itu terkelat pelit sekali itu. Maka kapan terjadi kemarau, Yahudi itu kesempatan. Siapa yang butuh air dan mengambil tempat saya, silahkan, tapi wani piro. Wani piro gitu. Di kesempatan itu, di asar mereka itu. Akhirnya panen itu. Orang seberapa pun dibeli Pak. Kalau bahasa kita seember 10.000 lah, daripada nggak minum nggak makan. Ya, mending sudah dibeli semahal-mahalnya berani. Makanya Yahudi itu duitnya numpuk. Maka Rasul mengatakan, man yashtari bi'ra rumah fayaj'alu fiha dalwahu ma dawalil muslimin khairun lahu minha fil jannah. Rasul mengatakan, barang siapa yang dia membeli sumur rumah dan dia menjadikan ember dia seperti ember kaum muslimin yang lain. Maksudnya apa? Jangan mentang-mentang dia beli sumur tadi, pokoknya pagi-pagi ini saya blok dulu, nggak boleh ngambil. Tidak, antri maksudnya loh. Sekarang ngantri sudah, siapa duluan ngantri, termasuk yang wakaf pun ngantri, gitu kata Rasul. Maka bagi dia itu bi khairin lahu minah fil jannah, maka dia akan mendapatkan pahala lebih baik di surga kelak. Perhatikan, Utsman bin Affan memang orang kaya beliau, dan beliau punya daya negosiasi yang luar biasa. Maka Utsman datang pada Yahudi, Mas, ayo sini Pak, gimana kalau saya beli sumur kamu? Nggak boleh Mas Utsman, ini aset saya ini. Ini panen saya kemarin besar. Kata Utsman, gimana? Ini saya beli dengan harga yang sangat mahal, tapi separuh Pak, saya belum beli separuh. Jadi nanti
penggunaannya hari ini untuk bapak, besok saya, besok bapak, jadi selang-seling. Cerdas juga Utsman sudah kata Yahudi tadi. Akhirnya Pak Utsman beli separuh, Pak. Harganya luar biasa. Saya lupa nominalnya itu, luar biasa hasil harganya itu bisa separuh, Pak. Akhirnya Pak, hari itu Yahudi, ayo siapa beli air di sini, ayo cepat gitu. Orang kan keesokan harinya jatahnya Utsman digratiskan, Pak. Mau kaum muslimin Madinah ngambil air sepuasnya, ember penuhi, gentong penuhi, mandi sepuasnya di sini. Wah, itu kan. Jadi ember mereka penuh, gentong penuh, besok ngambil air. Begitu giliran Yahudi, dan yang mana apa ada ruku gitu ya. Loh, ini nggak laku air saya. Wah, gitu kan. Besok hari rame lagi. Kenapa ini? Kan digratiskan semua, gratis sama Utsman itu. Orang ngambil, termasuk Utsman pun ngambil di situ. Akhirnya Yahudi mikir, kalau gini saya bangkrut ini. Ternyata Pak sudah digratiskan Utsman. Akhirnya Pak Yahudi mikir, gimana Pak Yahudi, saya beli semuanya. Ya sudah, silahkan. Akhirnya Pak ngalah, dibeli semua dengan harga luar biasa sampai tidak masuk akalnya harga. Kata Yahudi, sudah, ini kebunnya sebagai imbuh. Tuh imbuh Pak, tambahannya coba. Imbuhnya kebun Pak, beli sumur tapi imbuhnya kebun gitu. Saking tidak masuk akal harganya itu. Masya Allah, Utsman Bapak sekalian, ketika mendengarkan yang namanya pahala surga, Masya Allah, beliau keluarkan dengan jumlah yang luar biasa. Nah ini orang model kaya seperti ini, kita boleh iri kepada beliau, punya harta dan dipergunakan di jalan kebaikan. Perhatikan Utsman, kata Rasulullah Pak, beliau kedudukannya seperti kaum muslimin yang lain, tidak ada spesialisasi untuk beliau. Walaupun beliau wakaf, tapi apa, ngantri yang ngantri gitu. Jangan nih wakafnya nih, wakaf saya itu minggir Pak, ini saya blok dulu sejam kemudian. Masya Allah ya, luar biasa. Mau adzan dulu Mas, sudah masuk isya, adzan dulu, nanti kita lanjutkan sebentar. حي على الصلاة